Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, tadi di dalam ibadah satu, kemarin hari Sabtu, tiba-tiba ketika saya duduk di kamar doa saya merubah khotbah saya. Tuhan dengan jelas memberikan kepada saya satu pesan, yaitu harus ada warisan kepada generasi penerusmu, Stephen. Tanpa disadari, saudaraku, kita sebagai orang tua jasmani atau sebagai orang tua rohani, sering kita sedih kalau kita melihat pertumbuhan atau perkembangan anak-anak kita tidak seperti yang kita inginkan. Betul nggak, saudaraku? Kadang kalau saya lihat anak saya yang nomor 2 Hansel itu kecil begitu, saya sedih loh, saudaraku. Duh, kok ciliknya nih ya, bapaknya gede nih kayak begini. Kecil. Saya kurus begitu kan. Sudah kecil, kurus, putih lagi. Saya sedih, saudaraku. Saya kadang kokonya gede begitu, gemuk. Saya bingung, saya sedih kadang. Kurang vitamin atau kurang apa. Itu secara jasmani kita bisa lihat. Tetapi bukan hanya hal itu sebetulnya. Ada hal-hal spiritual. Kalau kita lihat sebagai orang tua yang memang, tadi ibadah satu saya berikan, warisan pertama yang harus diberikan kepada anak-anakmu adalah orang tua harus membawa anak-anak itu menemukan jejak Tuhan. Kalau hari ini kau melihat anak-anakmu tidak ada di pathway-nya Tuhan, di jejak Tuhan tidak ada dalam hidupnya, sedih nggak? Sedih. Kau punya apapun, kau miliki kau punya segalanya, tapi kalau anak-anakmu tidak ada di pathway-nya Tuhan, kau sedih. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nelongso, saudaraku. Kau punya segalanya, tapi kau nelongso, kau tidak bahagia di situ. Sama halnya, saudaraku. Sampai di 3 tahun penggembalaan saya sebagai orang tua rohanimu, saya kadang masih nelongso lihat orang-orang yang tidak berubah karakternya, tidak berubah cara berpikirnya, cara berucapnya, caramu ketika engkau emosi, caramu ketika engkau salah paham, caramu ketika engkau harus menaklukkan segala hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidupmu. Itu saya masih nelongso lihat, kok masih begini. Sedih, saudaraku. Saya sampai pernah ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, jujur saudaraku, saya pernah ngomong begini di kamar doa, selamatkan jiwa-jiwa yang kau percayakan di tanganku. Aku bodoh. Stephen Lim itu orang yang bodoh. Aku tidak punya kemampuan apapun selain aku hanya memberi hidup untuk Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi satu hal, Tuhan, selamatkan orang-orang yang ada di bawah penggembalaanku.
Selamatkan jiwanya. Kalaupun harus ditukar, aku rela menukar itu keselamatanku untuk mereka. Demi Tuhan, saya pernah ngomong itu, saudaraku. Saking frustasinya saya melayani Tuhan, saudaraku, penggembalaan begitu beratnya, saya frustasi, saya ngomong begitu loh. Tukar nyawaku dengan mereka. Demi Tuhan, saya ngomong itu. Tukar nyawaku, tidak apa-apa. Karena tidak ada yang ku kejar di dalam pelayanan ini selain membawa engkau semua, anak-anak rohaniku, sampai ke kemah abadi Tuhan. Amin. Ke Kanaan surgawi, tidak ada yang lain. Saya tidak ada hal kepentingan lain, saudaraku. Kalau saya ada hal kepentingan lain, saya sudah mencelat. Saya sedih, saudaraku. Tahukah saudaraku, Roh Kudus itu roh yang memang benar bisa kita andalkan. Di dalam kesedihan itu Roh Kudus memeluk. Lagunya begini, saudaraku. Saya pernah waktu sedih ya, saya nyanyi lagu ini tuh. Apa, bentar ya. Lagu lama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya. Tahu lagu itu? Itu lagu yang, itu anak-anak sekolah minggu gini, betul kan? Tapi ketika di kamar doa saya nyanyi lagu itu, saya bisa menangis loh, saudaraku. Kasih-Mu itu seperti sungai dalam hidupku Tuhan, sampai yaitu Roh Kudus itu kasihnya seperti sungai. Roh Kudus itu rohnya Bapa, saudaraku. Roh Kudus itu rohnya siapa? Itu rohnya Bapa, sehingga dia bisa mengerti apa yang menjadi beban, menjadi masalah, menjadi apapun yang ada di dalam diri kita, karena kita ciptaannya dia. Maka Roh Kudus mengerti harus bagaimana menangani engkau dan saya. Maka kasihnya Tuhan itu mengalir seperti sungai di remuknya hidupku. Di remuknya, di putus asanya saya penggembalaan, saudaraku. Roh Kudus memeluk saya, dan saya masih ingat waktu saya menyanyi lagu itu, menangis berderai air mata. Roh Kudus dengan lirih menaruh di dalam hati saya, batin saya. Kekudusan hidupmu tambah, nak. Harus kau tambahkan. Kau musuh dengan orang-orang yang menyakitimu, yang membulimu, yang menyalahpahamimu, orang-orang yang menyerangmu tanpa sebab, orang-orang yang ingin melihat engkau jatuh dan gagal pelayananmu. Musuhmu itu semua hanya bisa kau lawan dengan satu: kesucian hidup, dan itu tidak ada lawannya lagi. Ketika Tuhan itu berkata dalam hati saya, yes, aku mau berjuang, Bapa. Karena tidak ada warisan yang bisa kuberikan kepada anak-anak jasmaniku atau anak-anak rohaniku, Rehoboth Semarak, tanpa melalui kesucian hidup dari Bapa rohanimu dulu. Amin. Amin. Poin yang kedua berarti, bagaimana, apa warisan yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita? Yang kedua, tadi pertama jejak Tuhan. Yang kedua, kesucian hidup atau kekudusan hidup. Dengan kesucian semua bisa dilewati. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang tua itu tidak aware dengan permainan iblis di dalam kehidupan spiritual mereka. Iblis tidak bisa menaklukkan manusia sampai tumbang, sampai remuk, tapi dia bisa menghancurkan sistem keluarga. Iblis bisa merusak yang namanya pernikahan, hubungan orang tua dan anak, menantu dan mertua, orang tua dan cucu, kakek nenek dengan cucu, itu bisa dihancurkan dengan berbagai hal. Tapi manusia seringkali tidak aware dengan itu dan tidak melihat titik-titik itu. Tujuannya satu, setan. Kalau ada keluarga remuk, maka dia menang. Dan iblis agenda besarnya adalah membawa sebanyak mungkin manusia untuk tidak fokus kepada Tuhan. Membawa sebanyak manusia untuk fokus kepada masalah-masalah di dalamnya.
Dan akhirnya engkau tenggelam dengan masalah itu, dan kau lupa harus membawa hidupmu menjadi ukupan-ukupan indah. Setan itu lihai. Setan itu cerdik. Dia bisa memainkan perannya dengan baik. Bahkan hari ini, saudaraku, beberapa orang tua pun merasa berhak untuk mengatur anaknya dengan caranya dia, bukan caranya Tuhan. Dia bisa bertindak kasar, dia bisa seenaknya dengan anaknya, karena dia ingin dilihat tegas, dia ingin dilihat disiplin sebagai orang tua. Tapi tanpa disadari, setiap goresan yang kau berikan kepada anakmu, kau akan menuai. Itu permainan setan. Maka tadi di ibadah 1 saya ngomong, kalau seorang tua tidak memiliki jejak Tuhan dulu, maka kau akan memberikan warisan yang salah kepada generasimu, dan pasti akan ditambatkan kepada kekecewaan, kesalahan, atau apapun lah, yang akhirnya apa? Menjadi bom-bom masalah yang akan merusak hidupmu, merusak keturunanmu, dan merusak dirimu. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan, orang tua harus punya jejak Tuhan, sehingga ketika engkau mengikuti jejak Tuhan, kau bisa menularkan ke anakmu. Nak, ikuti jejak papamu. Papamu mengikuti jejak Yesus. Katakan amin, saudaraku. Nak, ikuti jejak mamamu. Mamamu mengikuti jejak Yesus. Jadi ketika anak-anakmu sedang mengalami salah atau di matamu tidak tepat, kau tidak brutal marah ke dia. Tahukah saudaraku, itu meninggalkan goresan luka. Itu meninggalkan goresan yang sangat scratch yang dalam kepada anak-anakmu. Seharusnya anak-anak itu merasakan adakah kehadiran Allah dalam hidup papa mamanya. Saya pernah peluk Jaden loh, dan saya minta maaf beberapa tahun yang lalu. Itu anaknya dari situ. Saya peluk dia, saya nangis. Papa minta maaf ya, Dedi minta maaf. Ini pengalaman saya mau bagikan saja. Bukan tidak boleh marah. Amin. Tongkat dan didikan itu perlu. Tapi marahmu tidak boleh marah yang merusak atau destruct. Tidak boleh. Marahmu harus marah yang membangun. Tidak usah ngata-ngatain goblok anak setan, berarti kamu bapaknya setan. Halo? Kamu nyetan-nyetanin anakmu, lawang lahirnya dari siapa? Halo? Mikir. Kamu tuh bodoh banget. Bodoh nggak bodoh itu nurun dari gen mamahnya. Tuh. Kepandaian anak itu 80% dari mama. Kalau bentuk wajah fisik itu dari papa. Berarti suami-suami, ketika kau memaki anakmu goblok, secara tidak langsung kamu sedang memaki istrimu bodoh. Maka mami-mami dengerin, kalau kok goblok-gobloknya anakku. Kecerdasan anak itu dari mama. Betul. Fisik dari papa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan tidak boleh marah atau tidak boleh tegas. Orang tua harus tegas, harus marah kalau itu dibutuhkan. Garis bawahi, kalau itu dibutuhkan. Tidak semua perlu dengan marah. Kalau orang tua dulu, gini aja mama saya begini. Pedih ya. Langsung saya, betul nggak Bapak Ibu? Jujur, kita dulu kalau mama kita sudah, itu sudah ancaman di rumah, nanti bahaya. Kalau anak sekarang, apa tuh mah? Kenapa tuh gitu-gitu, kenapa? Kenapa tuh? Mama kelilipan. Coba tanya, nggak percaya. Anak sekarang kamu gituin, nggak mudeng saudaraku. Tapi kalau dulu, oh iya, betul nggak? Ya, kalau sekarang, nggak bisa saudaraku. Semuanya begitu. Tapi kita harus mulai sadar, tidak semua pakai marah. Senggol kiri kanannya ngomong, nggak usah pakai marah. Nggak usah pakai marah.
Semua itu bisa dibicarakan dengan baik. Makanya minta hikmat tuh Tuhan. Pakai hikmat Tuhan. Amin. Zaman udah beda. Tetapi kemajuan zaman model apapun, kalau kau dan saya melekat dengan Tuhan, mengerti jejak Tuhan, percayalah, kau akan dituntun Dia, dituntun Roh Kudus dengan kelemah lembutan Kristus. Katakan amin. Kelemah lembutan Kristus itu akhirnya bisa dirasakan oleh anak. Oh, dalam papa atau mama, dedi, mamiku ngomong pun dengan meluk, dinasehati, dia tahu ada poin-poin yang masuk di dalam hidupnya. Ada ketegasan, ada penekanan dengan kalimat baik orang tuaku. Dengan melihat kelemah lembutan orang tua itu, di dalam dia menaruh ketegasannya yang patut, maka anak-anak dapat melihat jejak orang tua yang berusaha hidup di dalam kesucian Tuhan. Kalau kau marah, kau pasti tidak suci omonganmu. Kalau kau emosi, kau pasti keruh pikiranmu. Maka jadi orang itu harus punya kesucian hidup. Bagaimana kau memiliki kesucian hidup? Tadi itu, ikuti jejak Tuhan. Bagaimana bisa mengikuti jejak Tuhan? Kau harus punya intimacy with God tanpa batas, tanpa syarat dimanapun. Kalau kau berlibur pun, pergi liburan, harus punya waktu sama Tuhan. Kau di jalan pun harus punya waktu sama Tuhan. Kau harus bangun itu intimacy with God 24 hours, 7 days. Ketika kau marah dengan anakmu, kau mau menegur dia. Kau menegur karena kau cinta dia, kau mengasihi dia. Amin, saudaraku. Kalau kau cinta dia, kau mengasihi dia. Contoh ya, ini untuk pajangan. Ini anggap aja anak kita atau orang-orang yang kita kasih. Kan tidak mungkin dengan cara kasar, jebol, juwengal suwek-suwekan buang, betul? Betul? Tapi kan enggak, kita harus dengan kasih pelan. Gimana caranya ya? Kesucian itu artinya kau harus sampai di titik marah yang kudus. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Marah yang kudus. Marah yang kudus itu gimana, pastor? Gini, marah yang kudus itu adalah di dalam ketegasanmu, di dalam amarahmu, kau masih bisa menguasai dirimu, dan kau masih menempatkan kasih di tempat tertinggi di dalam ketegasan dan marahmu. Itu marah yang kudus. Jangan amburadul, saudaraku. Butrek sama orang, buang, wah, diluapin semua. Coba kalau itu kau luapkan ke anakmu. Kadang ya Bapak Ibu, atau papa atau mama di sini yang sedang kerjanya ribet accounting atau repot begitu, ngitung proyek atau apapun itu ribet, dikejar deadline. Wah, anakmu masih kecil, wah, numpahin makanan, tukaran, wah. Jujur, apa ya reaksimu? Bisa meleset loh. Kok bisa maki-maki anakmu itu? Kok luapkan? Apalagi tadi di telepon sama customer dimaki-maki, Anda luapkan itu. Jangan. Nggak perlu, saudaraku. Kayak tadi itu loh, cerita Jaden, Theo tadi, drama. Nggak perlu. Kita harus belajar untuk bisa mengontrol diri kita di dalam marah. Boleh, tegas, boleh. Tapi harus marah yang kudus. Di situ anak-anakmu akan melihat, wih, papa mamaku ternyata karakternya begitu ya. Kalau sedang pusing kepalanya, masalahnya banyak. Oh, itu bekal hari esokku. Saat ku tak melihat jalanmu, itu lagu itu. Lah, coba nyanyiin. Penyanyi susah yang mempasin. Coba. Ya, saat pasmu, coba. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
ku pegang janjimu, penanganku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Coba kalau sedang kalut orang tua, saya terapin itu loh sama istri saya. Gandengan tangan nyanyi, anak-anak bisa lihat. Kalau dulu enggak, dulu reok saudaraku. Wah. Sekarang gandengan tangan, yuk nyembah Tuhan aja yuk. Anak-anak lihat, oh ternyata papa mamaku kalau sedang menghadapi persoalan hidup, dia nggak muring-muring, dia nggak ngucapin sembarangan, dia nggak pasang muka, dia nggak pasang apapun yang membuat nggak nyaman gitu. Wah, itu keren saudaraku. Saya mau mengajak kepada kita semua, bentuk jadi habit di keluargamu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Aduh, seru hidup bener kok susah. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Anda mau diberkati Tuhan? Amin. Mau pikul salib, jaga anak-anakmu dengan baik? Amin. Lemes tau, beda tau, intonasinya beda. Kalau sama berkat, amin. Kalau jaga anak-anak dalam kekudusan, lemes. Mau jaga anak-anak dalam kekudusan, amin. Malah baru diomongi, baru diomongi, saudaraku. Baru diomongi, beda. Seharusnya Anda jangan berharap sama sekolah minggu. Seharusnya Anda jangan berharap sama youth teens. Anda nggak usah berharap kalau Anda sekolahin anakmu di sekolah Kristen. Terus kau pikir itu bisa menjamin anakmu menemukan jejak Tuhan? Gak bisa, saudaraku. Gak bisa. Kau masukkan sekolah teologi, lihat, gak akan bisa. Ini loh sekolah teologi. Tidak akan pernah menemukan. Tetapi pertama yang paling utama, jejak Tuhan harus ditemukan dari kau sebagai orang tuanya. Katakan amin, saudaraku. Bisa dilihat dari kakek neneknya. Makanya jadi kakek nenek, jadi makong itu bijak. Ketika anakmu, menantumu sedang mendidik anakmu, jangan ikut campur. Halo? Kok kasarnya kau yang ngono toh, gebuki anak sampai kau jarke itu mamanya. Dia tidak akan membunuhnya. Halo? Amin. Jadi kalau kau bela cucumu itu di depan menantumu, anakmu, nanti dia akan cari perlindungan kalau dimarahi ada makong. Rusak itu anak. Rusak. Ketika engkau tidak tahan melihat orang tuanya mendidik anakmu, kau keluar. Makong keluar, minggir. Biarkan dididik. Dan kau kalau nggak tahan, nggak usah lihat. Go. Amin. Ini pasangan-pasangan muda, suatu hari kau jadi makong pun sama. Nggak usah ikut campur cara mendidik anakmu, menantumu. Kalau memang sudah terlalu berlebih, kau bisa menasehati di waktu yang tepat. Jangan sok jadi pahlawan. Jangan dipukul, jangan dipukul. Ini jadi sampah nih anak ini nanti. Saya ngomong begini, saudaraku, supaya keluargamu sehat, anakmu sehat, pernikahan anakmu sehat, pernikahanmu pun sehat. Biar anak-anakmu itu melihat, cucumu juga melihat, di oma opaku, di papa mamaku, mereka mengukir jejak Tuhan, mereka mengukir kesucian hidup.
Biarkan mereka melihat-Mu dengan cara yang benar. Supaya apa, saudaraku? Kau bisa merasakan suatu hari nanti apa yang kau tabur dengan perjuangan-Mu bekerja keras, membawa anak ini hidup dalam jejak Tuhan dan kekudusan hidup. Aku berjuang loh. Kau akan melihat anakmu akan hidup dalam kekudusan. Suatu hari nanti kalau kumpul itu pas apa? Sincia, ya kan? Kumpul semua kan? Kyonghi Ma, Kyonghi Kong gitu. Kau bisa melihat kumpulnya keluarga, anak-anakmu satu persatu diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau hari ini kau mau hidup seenakmu, masa bodoh. Masa bodoh, kau akan menuai nanti suatu hari. Hari ini tugasmu, tadi saya ngomong nih di ibadah 1. Ketika seorang laki dan perempuan, aku berjanji di depan pendeta, di depan jemaat, di depan Tuhan. Dia sedang berkata begini, Tuhan, aku berjanji, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin. Artinya apa? Semua hal yang kau beri kepadaku, aku mau jadikan itu hadiah buat Tuhan. Dan ketika buah kandunganmu dikaruniai anak oleh Tuhan, artinya Tuhan mau ngomong begini, Stephen, aku titip Jaden. Lizzie, aku titip Jaden sama Hansel. Suatu hari, ketika kau pulang, kau menghadapku di tahta pengadilan, kau harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau wariskan kepada Hansel dan Jaden. Amin. Amin. Itu tanggung jawab. Berarti kau tidak boleh hidup sesuka hatimu. Sudah jadi mama, sudah jadi papa, jangan dugem. Kau pulang pagi. Kau mikir gak sih? Anakmu lihat papa mamanya ceriping begini, kepalanya gede-gede, pulang gimana, saudaraku? Saya tanya sama Anda, kau wariskan apa itu? Kau pulang anakmu, kau lihat papanya mabuk, gampar istrinya, kau lihat maki-maki, cekcok, satu pergi pagi pulang malam, satu hilang nggak tahu kemana, anakmu makan nggak makan kau nggak tahu, kau mau buat apa itu? Kau pikir, saudaraku, kau jadi orang tua, jadi mama, rawat bagaimana dia harus makan anak-anakmu. Ada masalah apa nggak? Jaden sama Angel begitu pulang mesti kita sambut. Tadi sekolah ngapain? Oh, dia cerita. Kita dengerin saja. Jangan menghakimi. Jangan sok jadi ini. Jangan dulu. Anak zaman sekarang itu cukup didengerin. Oh gitu ya. Terus gimana Ci? Oh gini. Oh oke. Nanti dia akan mancing. Kalau menurut Dedi gimana? Baru saya ngomong. Orang tua sekarang kan sok pintar, hajar dengan pengalamannya, nggak bisa mencelat, saudaraku. Dengerin saja. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi demi nama Tuhan yang saya layani, biar anak-anakmu itu menemukan jejak Tuhan itu dari hidupmu dulu. Karena peranmu tidak tergantikan oleh siapapun. Sama kakak-kakak pembina sekolah minggu, sama pendeta seperti saya, guru-guru di sekolah, tidak bisa menggantikan perannya. Peranmu tidak bisa digantikan. Maka para orang tua, dengar, harus menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang benar mulai hari ini. Cari duit yang jujur. Katakan amin, saudaraku. Melayani yang benar. Makanya saya mau katakan, tidak ada yang bisa mengubah orang lain. Saya tidak bisa mengubah istri saya. Saya tidak bisa mengubah anak saya. Saya tidak bisa mengubah siapapun kecuali Tuhan yang mengubah kalian. Dan Tuhan pun tidak bisa mengubah saya dan Anda kalau saya dan Anda pun tidak merespon. Betul nggak, saudaraku? Tidak membuka diri untuk aku rendahkan hatiku. Pribadi yang mau dibentuk adalah pribadi yang tetap setia. Katakan amin. Setia itu kunci segalanya. Yang kedua, punya teachable spirit. Mau dididik.
Yang ketiga, penuhi hidupmu dengan kesucian hidup. Kenapa saya ngomong ini? Kalau kau tidak suci, kau lihat begini ya, kau lihat segala sesuatu yang kurang di matamu, kau akan bergejolak terus. Kau akan bergejolak. Kalau kau bergejolak terus, saudaraku, orang di sekitarmu, anak-anakmu akan lihat, ternyata Dedi itu kalau pelayanan berontak terus ya. Saya mau wariskan nggak sama anak saya? Loh, Dedi itu ngomongnya cinta Tuhan, tapi kok pelayanan berontak terus ya? Loh, Dedi itu katanya cinta Tuhan, tapi kok begitu ya? Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, teduhkan hatimu, ikuti jejak Tuhan, rajut kesucian hidup, sampai hidupmu tidak bisa lagi diganggu dengan apapun yang lain. Hidupmu hanya memilih untuk masuk di dalam jejak Tuhan. Supaya apa? Orang-orang dekatmu, generasimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, anak rohanimu, semuanya, sahabatmu bisa melihat orang ini beda. Katakan amin, saudaraku. Itu perjuangan yang tidak mudah. Dan orang tua yang berjalan di dalam kesucian Tuhan pasti bisa mewariskan jejak Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Tidak peduli kau kaya, kau miskin, kau berpendidikan atau tidak. Tapi orang tua yang berkesempatan mewariskan jejak Tuhan dalam hidup anaknya adalah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Maka agenda hidupmu sebagai orang tua harus mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, dan kau harus tularkan itu ke anak-anakmu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Hidup dalam kesucian itu berarti engkau harus hidup tidak bercacat, tidak bercela di dalam segala hal. Jangan suka ngerumpiin orang. Di rumah jangan suka ngerumpiin orang. Kalau kau ngerumpiin orang, anakmu akan jago rumpi nanti. Kau harus tunjukkan kelasmu sebagai anak Allah yang bisa kau wariskan kepada generasimu. Ketika masalah hidup hadir, kau tunjukkan bahwa kau teduh. Itu warisan yang paling penting. Maka hari ini kalau kau mau memenangkan keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, hiduplah dulu dalam kesucian mulai hari ini. Cari jejak Tuhan sampai kau menemukannya. Maka saudaraku, kau akan bisa memenangkan jiwa mereka. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.